Sejumlah ormas dan LSM menyatakan protes keras terhadap pemberian penghargaan bintang jasa utama kepada mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi, yakni Yuriko Guterres, yang dianggap punya andil dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat pada saat jajak pendapat atau referendum di Timor Timur. Muncul juga pro dan kontra. Sebagian orang menganggap bahwa penghargaan itu memang layak diterima oleh Yuriko Guterres karena sikapnya pada saat itu yang membela kepentingan Indonesia pada saat jajak pendapat. Nah, bagi mereka yang kontra, mereka yang tidak setuju, mereka meminta agar Presiden mencabut kembali penghargaan tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya ceritanya? Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Interfaith datang mau mengusir milisi dari Timur Timur. Saya rela dihukum, jangankan 10 tahun. 20 tahun hukuman mati seperti Tibok CS pun saya rela, karena perjuangan saya untuk Merah Putih. Yuriko Guterres, SEMM, Ketua Umum Uni Timor Aswain dan Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur. Mari kita sambut Yuriko Guterres. Bung Guterres, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick and di Double Check. Terima kasih. Silakan duduk. Anda baru saja mendapatkan bintang jasa utama dari Presiden. Iya. Dalam hal ini tentu dari pemerintah Republik Indonesia. Tapi sejumlah ormas dan LSM baik di Timor Leste maupun di Indonesia, bahkan ada yang berafiliasi pada LSM internasional, protes keras. Mereka menganggap bahwa Anda tidak pantas, Anda tidak layak, karena Anda dianggap terlibat dalam aksi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Karena ketika konflik kita tahu persis terjadi banyak sekali pembantaian, pembunuhan. Dan kemudian mereka menyebut nama Anda adalah salah satu aktor yang memprovokasi, apakah itu kelompok Anda atau masyarakat untuk melakukan pembunuhan. Anda tahu bahwa Anda diprotes? Saya tahu. Oke, artinya Anda sudah mendengar kabar bahwa mereka menuduh Anda. Bahwa kemudian mereka minta agar penghargaan itu dicabut. Dan ini LSM tidak main-main, karena ada LSM internasional, ada Indonesia dan ada LSM dari Timor Leste. Dengan adanya keberatan dan protes ini, apa sikap Anda? Oke, baik, saya lepas dulu biar jelas wajah saya. Barangkali ada yang mungkin sudah lupa-lupa ingat, biar mereka lihat kembali bahwa inilah Yuriko Guterres seperti yang mereka tuduhkan itu. Saya ingin menyampaikan terima kasih, ingin menyampaikan apresiasi kepada kelompok-kelompok, apakah itu LSM, apakah itu perorangan, yang melakukan protes keras itu. Mengapa begitu? Karena mereka melakukan satu protes terhadap penghargaan yang saya terima, yang menurut mereka bahwa itu adalah tidak layak. Tapi yang saya khawatir itu, jangan sampai mereka hanya tahu protes, tapi sebenarnya mereka tidak tahu persoalan gitu. Tapi mereka hanya protesnya kan masalah tahun 99 saja. Mereka lupa bahwa ada satu peristiwa terdahulu, yaitu di mana peristiwa tahun 1959. Apa yang terjadi? Pembantaian yang dilakukan oleh kolonial Portugis. Selain dia menjajah rakyat Timur Timur selama 450 tahun, dia juga melakukan satu pembantaian yang luar biasa. Di mana kakek saya dibantai di sana.
di mana om kandung saya dibantai di sana. Ini om kandung saya, Siapa namanya? João Menezes da Silva. Dibantai dalam peristiwa apa? Dibantai dalam peristiwa 1959 oleh kolonial Portugis. Jadi Anda hendak mengajak orang-orang untuk melihat jauh ke belakang tahun 1959. Iya, kita harus Apa konteksnya dengan peristiwa yang dituduhkan kepada Anda? karena rentetannya itu bahwa peristiwa 99 itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa 59. Baik. Ada om saya dibantai di situ, ada kakek saya Antoni da Costa Soares dibantai di oleh? Aileu di tahun 75 oleh Fretilin bersama dengan 60.000 warga sipil lainnya menurut laporan Amnesty International waktu itu. Oke, Amnesty Lalu kemudian International. ada kakaknya Gubernur Timur Timur, Abilio Ozores Suarez, sekretaris jenderalnya Partai Apodeti, yang juga dibantai waktu itu tahun 75. Jadi adalah keliru kalau misalnya orang hanya bicara tentang peristiwa yang terjadi di tahun 99. Baik, katakanlah itu peristiwa berlalu dan Anda sebenarnya ingin menggugat kenapa pembantaian-pembantaian sebelumnya tidak dipersoalkan, begitu kan? Kenapa hanya pada tahun 1999? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ada apa? Kenapa teman-teman yang protes itu, LSM yang protes itu, pegiat-pegiat hak asasi manusia yang protes itu, kok hanya protesnya tahun 99? Baik, Anda kan tadi meragukan ya akurasi data yang dimiliki oleh orang-orang yang protes atas pemberian penghargaan bintang jasa utama ini kepada Anda. Tapi kan banyak sekali laporan-laporan yang muncul ke permukaan, baik dari organisasi-organisasi ya, maupun individu-individu yang pernah ya, apakah dia pernah bekerja di sana, pernah menjadi petugas peacekeeper di sana dan lain-lain, yang mengatakan bahwa pembantaian itu ada. Dan nama Anda selalu ada menjadi bagian dari kegiatan pembantaian itu. Dan kemudian ada yang mencoba mengacu kembali kepada saat Anda diadili oleh pengadilan HAM ad hoc ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat waktu itu tahun 2002 kalau nggak salah ya. Di mana Anda kemudian divonis 10 tahun. Artinya Anda terbukti bersalah. Nah, sampai di situ kalau menggunakan data itu Anda masih meragukan atau? Saya tidak membantah dan saya tidak pembenaran diri saya. Saya harus akui bahwa memang ada kejadian itu. Saya kalau bunuh dengan tangan saya sendiri kan tidak. Tapi anggota saya, anak buah saya yang ada di 13 kabupaten itu, saya tidak bisa bantah bahwa ada kejadian itu. Apakah peristiwa yang terjadi di 99 itu betul murni yang korban itu hanya dari kelompok pro kemerdekaan saja, atau juga ada kelompok dari pro integrasi? Menurut Anda? Menurut saya semua ada. Ini di sinilah tidak fairnya gitu loh. Dan waktu mereka melakukan katakanlah investigasi misalnya, penyelidikan misalnya, siapa dari Indonesia, siapa dari kita? Yang lakukan kan mereka sendiri, yang ngomong kan mereka sendiri, yang bikin laporan kan mereka sendiri, yang umumkan adalah mereka sendiri gitu. Nah, oleh karena itu saya mau bilang bahwa saya tidak membantah itu, bahwa memang ada kejadian itu. Tapi harus diingat bahwa Timur Timur waktu itu bukan daerah yang tidak ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Pemiliknya adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia adalah provinsi ke-27. Provinsi termuda. Dengan begitu apa yang Anda ingin sampaikan ini? Saya ingin sampaikan bahwa apa yang waktu itu saya lakukan, saya membela negara saya. Saya membela bendera saya yang berkibar di sana selama 23 tahun. Baik, kalau sekarang orang tetap yakin bahwa Anda terlibat dalam tindak kejahatan kemanusiaan dan kemudian waktu itu pengadilan HAM ad hoc menghukum Anda, memvonis Anda 10 tahun. Anda kan naik banding ya. Kemudian tetap dikukuhkan 10 tahun bahwa Anda memang bersalah. Artinya bukti-bukti di sini dianggap sangat kuat oleh mereka yang menuduh Anda ini adalah salah satu aktor dari kejadian-kejadian pembantaian, istilah mereka ya, pembantaian, pembunuhan, bahkan pembunuhan secara biadab karena korbannya banyak yang dimutilasi. Sampai di situ, ini kan tadi Anda bilang bahwa kalau dari tangan saya sendiri saya tidak pernah melakukan pembunuhan. Tangan saya tidak. Bahwa ada kelompok Anda yang melakukan, Anda mengakui juga. Iya, saya akui. Artinya pembantaian itu terjadi. Terjadi. Tapi Anda hendak menghindar bahwa Anda tidak bersalah di situ.
Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Bersalah atau tidak kan tidak bisa saya yang katakan. Yang katakan kan adalah hukum. Dan saya adalah warga negara Indonesia, taat kepada hukum, dan tidak ada yang kebal hukum. Dan saya mengikuti proses hukum itu secara baik. Hukum yang mengatakan saya bersalah, dan juga hukum pula yang mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Anda divonis bersalah. Saya divonis 10 tahun. 10 tahun. Nah, kemudian Anda mengajukan PK. Saya maju PK. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali. Waktu itu novum atau bukti baru apa yang Anda ajukan ke Saya, Mahkamah Agung? novum yang saya ajukan itu adalah bahwa orang yang menurut mereka katanya sudah kita bunuh, sudah saya bunuh gitu. Ternyata kan ada. Dia datang dan dia memberikan keterangan kepada pengadilan bahwa Apakah kalau itu bukan Pak Enrico Guterres, Abilio? saya sudah habis. Nah, itulah yang kemudian pertimbangan daripada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung mengatakan bahwa saya harus dibebaskan, ya saya bebas. Cuma pertanyaan kan itu tadi, kok kenapa hanya saya saja yang dihukum gitu loh. Sedangkan ada juga orang lain yang juga melakukan pembantaian seperti dimaksud tadi. Orang lain itu artinya dari kubu yang pro kemerdekaan atau Iya, karena begini, coba kalau misalnya kita mau kata jujur, siapa sih yang tidak membunuh orang di Timur Timur? Coba. Ayo. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa saya tidak pernah membunuh orang di Timur Timur, berarti luar biasa itu orang itu. Luar biasa. karena Anda menganggap saat itu terjadi konflik yang luar Konflik biasa. yang luar biasa. Saya adalah orang yang menghadapi langsung. Seperti apa kondisi waktu itu. Ya kan? Jadi kalau orang mengatakan bahwa peristiwa 99 itu ada kejadian-kejadian di situ, saya tidak membantah bahwa ada kejadian itu. Tapi adalah tidak benar kalau orang mengatakan bahwa semua peristiwa itu adalah korban hanya adalah pihak kelompok pro kemerdekaan saja. Itu kan juga tidak benar. Karena ada peristiwa-peristiwa seperti tadi bilang mutilasi. Ada anggota saya Placido Menezes yang juga dimutilasi sama mereka pada bulan Agustus. Apa itu mau dibilang apa? Lalu kemudian waktu kita kampanye terakhir di tanggal 23 Agustus. Tahun kelompok pro- 99. Ya 99. Pada saat itu ada om saya namanya Virgilio. Ada om saya namanya Apolinario dari VKK. Mereka tangkap di situ. Dimasukkan dalam mobilnya, dibakar dengan mobilnya. Apa itu mau dibilang bahwa itu adalah semua kelompok pro kemerdekaan? Menurut saya kan juga Apa tidak. yang Anda ceritakan baru-baru ini bisa dibuktikan. Bisa kita buktikan. Bukan karangan Oh Anda. tidak, tidak. Kita bisa buktikan. Tapi kalau dibilang bahwa 99 itu semuanya menjadi tanggung jawab saya, ya bukan saya tidak terima. Saya terima, tapi itu tidak Asas keadilan yang harus ditegakkan tidak menurut bisa. Anda ya. Tidak bisa. Nah, boleh tahu nggak atas jasa apa sebenarnya Anda ini mendapat bintang jasa utama dari Presiden atau dari pemerintah Republik Indonesia? Atas jasa kesetiaan saya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini mengacu pada peristiwa konflik tim-tim Iya. atau jajak pendapat di Iya, tim-tim dulu. Tim-tim, atas kesetiaannya. Baik, Bung Guterres, Ya. di media sosial sekarang ini ramai jadi pembicaraan Ya. karena beredar sebuah surat Ya. pribadi yang ditujukan kepada Presiden Ya. Jokowi. Ya. Penulisnya adalah Chris Karaskalau Nah, bagus tuh. Saya suka dengar itu. yang juga melakukan protes Nah, atas bagus. nama pribadinya dan Bagus. nama keluarganya Bagus. karena Anda dianggap tidak pantas juga menerima itu karena Anda adalah salah satu orang yang punya andil Ya. dalam pembunuhan 12 orang waktu itu yang ditemukan mayatnya. Salah satu diantaranya adalah adik Chris Karaskalau. Ya. 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 Sehingga dia menyatakan dan dia merinci ya apa Ya. yang terjadi pada saat itu Ya. dan bagaimana korban itu diperlakukan biadab tadi, Ya. dimutilasi. Ya. Nah, nanti saya akan tanyakan ini. Ya. Tolong dijawab dengan jujur. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Apakah Anda pernah membunuh orang?